anak-anak, di video kali ini kita akan belajar latihan soal bahasa Indonesia. Ini adalah pelajaran kelas 6 kurikulum Merdeka. Apakah kalian sudah siap? Kita mulai saja yuk. Nomor 1, perhatikan penggalan teks berikut. Kekeringan sering terjadi di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh musim hujan yang tidak stabil, perubahan cuaca, dan curah hujan yang berkurang. Akibatnya, banyak petani yang mengalami gagal panen karena tanamannya kekurangan air. Informasi yang terdapat pada penggalan teks tersebut adalah titik-titik. A. Banyak petani yang gagal panen karena langkanya penduduk. B. Perubahan pola cuaca merupakan satu-satunya penyebab kekeringan yang sering melanda Indonesia. C. Hujan lebat dapat mengakibatkan banjir. D. Indonesia sering dilanda kekeringan. Nah, anak-anak, kira-kira jawaban kalian mana nih? Jawaban yang benar adalah D. Indonesia sering dilanda kekeringan. Nah, anak-anak, ketika kalian diminta untuk mencari informasi seperti ini, kalian bisa lihat pada ide pokok atau gagasan utama pada teks. Nah, itu biasanya di awal ataupun di akhir. Nah, di sini ide pokoknya adalah di awal, yaitu kekeringan sering terjadi di Indonesia. Perhatikan bacaan berikut. Kartini adalah seorang tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Kartini sangat ingin sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, pada masanya, perempuan belum memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Melalui surat-suratnya, Kartini menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Nah, teks biografi Kartini memberikan inspirasi pada kita untuk titik-titik. A. Menyerah pada keadaan. B. Memperjuangkan hak-hak kita. C. Menjadi seperti Kartini. D. Menulis surat. Anak-anak, kira-kira apa nih inspirasi yang kita dapat dari teks biografi ini? Ya, benar sekali, jawabannya adalah B. Memperjuangkan hak-hak kita. Selama kita benar, kita bisa memperjuangkan hak kita. Nomor 3, kata-kata mutiara dari tokoh mengandung pesan yang titik-titik. A. Lemah, B. Singkat, C. Panjang, D. Penting. Jawabannya apa nih? Pintar sekali, jawabannya adalah D. Penting. Jadi kata-kata mutiara dari tokoh pada zaman dahulu itu sangat penting, anak-anak. Kenapa penting? Karena dapat memberikan kita pandangan tentang kehidupan, bisa menenangkan hati dan pikiran kita, bisa membangkitkan semangat kita. Nomor 4. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat adalah titik-titik. A. Menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. B. Meninggikan nada suara saat menyampaikan pendapat. C. Menyinggung pihak lain. D. Mengajukan pendapat dengan bahasa yang panjang. Jawaban yang paling benar adalah A. Menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Nah, jadi ketika kita berpendapat, kita harus sopan dan santun, menggunakan bahasa yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Nomor 5, inti dari informasi yang akan disampaikan dalam pidato terdapat pada bagian titik-titik. A. Pembukaan, B. Isi, C. Kesimpulan, D. Penutup. Jawabannya adalah B. Isi. Jadi di isi itu terdapat informasi penting yang akan kalian sampaikan dalam pidato. Kalau pembukaan itu biasanya hanya salam saja, kemudian ucapan penghormatan ataupun sapaan. Kemudian kalau penutup itu salam penutup, terima kasih, permohonan maaf, seperti itu. Nomor 6, tujuan utama dari sebuah pidato persuasif adalah titik-titik. A. Menyampaikan informasi secara objektif. B. Menghibur pendengar. C. Mempengaruhi pendengar untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan pendapat pembicara. D. Menjelaskan suatu proses secara rinci. Anak-anak perlu tahu dulu, pidato persuasif itu pidato yang sifatnya itu mengajak, menghimbau. Nah, jadi jawabannya adalah C.
Tujuan utama pidato persuasif itu mempengaruhi pendengar untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan pendapat pembicara. Biasanya pembicara itu menggunakan kata mari atau ayo, misalnya ajakan untuk menjaga kebersihan, seperti itu. Nomor 7. Bahasa yang baik digunakan dalam pidato adalah titik-titik. A. Bahasa sehari-hari yang santai. B. Bahasa yang baku dan mudah dipahami. C. Bahasa yang menggunakan banyak kata asing. D. Bahasa yang berbelit-belit. Tentu saja jawabannya adalah pintar sekali, jawabannya B. Bahasa yang baku dan mudah dipahami. Jadi semua golongan, mulai dari anak kecil, orang dewasa sampai orang tua, bisa mengerti dengan baik. Kalau kalian menggunakan bahasa yang santai ataupun kata asing, ada beberapa orang yang tidak paham. Jadi itu kurang efektif ya anak-anak. Nomor 8. Sikap yang harus dimiliki seorang pembicara saat berpidato adalah titik-titik. A. Gugup dan takut. B. Percaya diri dan tegas. C. Malu-malu. D. Tidak peduli dengan pendengar. Jawabannya adalah B. Kita harus percaya diri dan tegas ketika berpidato. Jadi pendengar itu juga percaya dengan kita, percaya dengan apa yang kita ucapkan, dan tidak bosan mendengarkan pidato kita. Nomor 9. Isi dari sebuah pidato berisi tentang titik-titik. A. Pengalaman pribadi. B. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan. C. Pujian kepada orang lain. D. Kritikan terhadap orang lain. Jawabannya adalah B. Jadi isi dari pidato itu berisi tentang informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Nomor 10. Perhatikan kutipan pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Titik-titik. Bagian pidato yang ditunjukkan oleh kutipan tersebut adalah titik-titik. A. Pendahuluan. B. Isi pidato. C. Penutup. D. Salam penutup. Jawabannya tentu saja adalah pintar sekali, A. Pendahuluan, karena ini berisi salam dan juga ucapan syukur. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.